pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita mungkin kurang sadar. Bila sudah mulai ada pengaruh, uang sudah mulai melampaui pikiran kita tentang Tuhan, maka berhati-hatilah. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mau menjaga hati dan pikiran kami hari ini. Tolong semua para pemirsa Tuhan, kalau kami sudah mulai lebih mementingkan uang daripada Tuhan, maka kami dalam bahaya besar. Tolong kami hari ini untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita hari ini membaca firman Tuhan yang sebenarnya tidak begitu nyaman kalau kita dengar, yaitu dari Injil Matius pasal 27, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 27 ayat 5. Matius pasal 27 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Siapa itu? Dialah Yudas. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 12 misalnya, kita mengerti bahwa Yudas itu tidak mendadak jatuh ke dalam dosa. Dosa romamon, dosa keuangan.
Tapi kata Rasul Yohanes yang menulis surat Yohanes itu, Injil Yohanes itu, dikatakan bahwa dia sudah biasa mengambil uang, sudah biasa korupsi. Nah, kalau begitu saudara sekalian, apakah Tuhan Yesus itu seperti sengaja membiarkan Yudas seperti itu? Tidak, saudara sekalian. Dalam khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus sudah selalu menjelaskan tentang bahaya uang. Kalau itu sudah melebihi pikiran kita tentang Tuhan Yesus, kalau sudah melebihi kita dalam kita bersama-sama dengan Tuhan, mari jaga-jaga baik-baik. Ya, supaya jangan sampai kita terjebak ke dalam kemudian dengan roh pengkhianatan seperti Yudas. Bagaimana dia bisa sampai ke sana? Teganya dia, 3,5 tahun Tuhan Yesus itu memberi dia makan loh. 12 orang itu tidak pernah beli makanan sendiri. Jadi dia sudah makan bersama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, dan menyaksikan segala mujizat dan keajaiban. Salah satu ialah yang luar biasa, ya kalau kita hubungkan dengan Yudas tadi, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara pemirsa, perhatikan ini baik-baik. Jadi dosa itu tidak pernah terjadi mendadak. Ya, tidak pernah terjadi mendadak. Ada proses di mana kita kemudian akhirnya misalnya bunuh orang. Prosesnya apa misalnya? Kita sudah menanam dalam hati kita kebencian. Kebencian, akar pahit, luka batin, dendam kepada seseorang. Kemudian apa? Iri hati, dengki, dan cemburu kepada seseorang. Terus kita pupuk terus. Ketemulah dengan seorang yang mencuri apa? Mencuri motor orang. Rame-rame kita gebuk. Kita walaupun kita itu hamba Tuhan misalnya, kita ikut menggebuknya juga. Mengapa? Dalam hati kita sudah kotor, pikiran kita sudah kotor. Jadi tidak pernah dosa itu langsung berbuah, tidak pernah. Kita katakan, loh, memang dia salah, dia mencuri. Saya ingat pesan Tuhan Yesus apa? Perempuan yang kedapatan berzinah pun dia tidak hukum, tapi dia tegur. Dia bilang apa? Mulai sekarang engkau jangan berbuat dosa lagi. Itu sikap kita sebenarnya. Harusnya tadi saudara, ketika melihat ada orang mencuri sepeda motor, tadi saudara bukan ikut menggebuknya, melindunginya. Supaya melalui itu dia sadar, saya yakin kalau dia sudah selamat dari kematian seperti itu, dia akan bertobat, dia akan pulihkan Tuhan dan jadi anak rohani saudara sekalian. Nanti dia menjadi hamba Tuhan yang menyelamatkan banyak pencuri dan perampok. Itu pengalaman kami dalam pelayanan saudara sekalian. Saya sudah sekarang, tahun ini saya sudah 49 tahun melayani Tuhan. 49 tahun. Jadi tolong ingat ini baik-baik saudara sekalian. Jangan sembarangan memperlakukan orang. Tapi kalau sudah ada benihnya, sudah tanam tadi saya katakan, ujungnya nanti saudara akan bunuh orang. Oleh sebab itu, ketika benih itu baru mulai ditanamkan, tadi akar pahit, luka batin dan dendam, iri hati, dengki dan cemburu, cabut dong dalam nama Yesus. Cabut, buang. Saya punya istilah, saya belajar orang lain juga. Cabut dan buang ke neraka. Kenapa buang ke neraka? Di sana tempatnya itu. Iri hati, dengki dan cemburu. Di sana tempatnya apa? Akar pahit, luka batin, dendam. Di sana tempatnya iblis kan? Jadi buang saja ke sana dalam nama Yesus. Supaya saudara punya bibit apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, apa? Semuanya itu buah-buah Roh Kudus. Ini saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mengerti hari ini. Yudas sampai bunuh diri itu
bukan terjadi seperti itu saja. Jadi modusnya iblis begitu. Ketika dia mencobai Adam dan Hawa, kan Hawa mulai dia berikan kepada suaminya. Terus setelah itu apa? Mereka pergi ngumpet di semak-semak karena mereka sadar mereka sudah telanjang. Secara pikiran saya lah ya, kalau mereka pada waktu itu langsung kemudian berteriak setelah mereka tahu mereka berbuat salah, mereka langsung berteriak, katakan, Tuhan selamatkan saya, Tuhan selamatkan saya. Saya yakin bahwa Tuhan masih punya pengampunan bagi mereka, walaupun mungkin generasi mereka saja yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi tidak, mereka malah ngumpet. Kita Tuhan tanya, Hawa, Adam, apa kamu sudah makan itu, buah itu? Mereka bilang apa? Dia nyalahkan perempuan, perempuan nyalahkan ular, ular au, tidak bisa membela diri lagi. Itulah sifat manusia, dan itulah buahnya sehingga kemudian Yudas itu sampai mati bunuh diri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Tolong Tuhan cabut, buang ke neraka semua sifat-sifat kami yang dapat akhirnya membuahkan dosa besar atau mencelakakan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman dan tanam ke dalam hati dan pikiran kami. Dan tidak boleh ada seorang pun yang mau mencoba menyimpan atau menanam benih dosa dalam hidupnya, sehingga nanti akan mencelakakan dirinya sendiri. Lindungi kami Tuhan dengan firman Tuhan ini dan dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.